Toni Kroos pernah bermain satu tim dengan banyak pemain top, mulai dari timnas Jerman di Bayern Munich dan di Real Madrid. Jika harus memilih kapten terbaik, jawabannya akan selalu Sergio Ramos. Kroos mengenal banyak kapten top, dari beberapanya yang terbaik tetap Ramos. Dia percaya Ramos adalah kapten istimewa yang bisa dibuktikan dari cara bicara bek 34 tahun tersebut. Ketika Ramos punya pendapat, dia mengekspresikannya untuk kepentingan tim tanpa syarat apapun. Dan saya belum pernah melihat hal semacam itu sebelumnya. Jadi jika kita bicara soal kapten, menurut saya dia adalah kapten terbaik untuk Anda. Luka Jovic dikabarkan punya hubungan buruk dengan Zinedine Zidane di Real Madrid. Hal ini menyusul keputusan sang pelatih tidak memainkan Jovic di laga melawan Real Sociedad. Zidane disebut punya masalah pribadi hingga tidak memainkan Jovic, seperti yang terjadi pada Gareth Bale atau James Rodriguez. Zinedine Zidane memastikan tidak punya masalah pribadi dengan Luka Jovic. Dia mengatakan bahwa keputusan tidak memainkan Luka Jovic ketika tim membutuhkan gol murni karena pilihan taktik yang dia buat. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois menolak anggapan bahwa timnya kesulitan mencetak gol usai hanya bermain imbang 0-0 di markas Real Sociedad. Selepas pertandingan, Courtois pun menegaskan bahwa timnya tidak mengalami kesulitan di depan gawang lawan. Courtois menyebut Real kali ini hanya mengalami kesialan. Tentu saja kami mencetak gol. Anda bisa melihatnya di latihan. Anda melihatnya di laga persahabatan pramusim terakhir melawan Getafe. Kami menang 6-0. Namun terkadang bolanya tidak mau masuk. Saya sama sekali tak memiliki keraguan bahwa ada banyak gol yang bisa diciptakan tim ini. Real Madrid bermain imbang 0-0 di markas Real Sociedad pada Senin 21 September 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Terlepas dari kegagalan timnya mencetak gol, Courtois di sisi lain mengaku puas karena gawangnya tak kebobolan. Meski ia sempat harus melakukan penyelamatan gemilang untuk mengagalkan peluang Alexander Isak. Jika kami tak kebobolan banyak gol dan membuat diri kami susah dibobol, di sisi lapangan lainnya kami memiliki Karim Benzema yang selalu bermain di level sangat tinggi dan tidak memiliki keberuntungan pada malam ini. Selalu penting bagi kami untuk menjaga clean sheet. Seperti itulah yang kami lakukan selepas lockdown. Pada akhirnya kami tak kebobolan di banyak pertandingan, ujar Thibaut Courtois. Penyerang Real Madrid asal Serbia Luka Jovic dikabarkan menolak peluang untuk bergabung dengan Chelsea pada awal musim panas ini. AS melaporkan bahwa Jovic diminati oleh Chelsea. Akan tetapi striker kidal itu malah menolakkan pindah ke Stamford Bridge. Tak disebutkan alasan mengapa Jovic menolak Chelsea. Di sisi lain, The Blues akhirnya mendaratkan Timo Werner dari RB Leipzig. Playmaker anyar Real Madrid Martin Odegaard mengaku tidak bahagia di laga debutnya bagi Los Blancos karena ia gagal membawa mereka meraih kemenangan. Zidane meminta saya untuk membantu tim, membuat peluang dan gol, berada di antara garis dan menyerang. Saya memahami mereka dengan baik tetapi selalu sulit pada awalnya. Mereka adalah pemain pada level yang luar biasa dan itu membuat semuanya lebih mudah bagi saya, ujar Martin Odegaard. Karim Benzema telah mencapai jumlah 350 pertandingan di La Liga bersama dengan Real Madrid saat menghadapi Real Sociedad. Penyerang tersebut yang mencatatkan jumlah itu di laga pertama musim ini pada tanggal 9 Juli yang lalu genap bermain selama 11 tahun di klub dan yang baru saja mengawali musim kompetisinya yang ke-12 sebagai Madridista. Sepanjang periode tersebut ia telah mendapatkan tempat di antara para pencetak gol terbesar dalam sejarah tim dengan jumlah 169 gol di Liga. Ia merupakan pencetak gol terbesar kelima Madridista dalam kompetisi dalam negeri. Posisinya hanya dilampaui oleh Cristiano Ronaldo 312 gol, Raul Gonzalez 228 gol, Di Stefano 216 gol, dan Santillana 186 gol. Dalam semua kompetisi yang dimainkan, Benzema mencatatkan jumlah 249 gol dan juga menempati posisi kelima daftar pencetak gol terbesar Madridista. Kylian Mbappe terus menjadi buruan raksasa Eropa. Striker Paris Saint-Germain itu menjadi buruan Liverpool dan Real Madrid untuk direkrut pada musim depan. Diwartakan LQP, Liverpool rupanya terus memantau situasi Mbappe di Paris Saint-Germain. Sementara Madrid juga berusaha mendaratkannya pada musim depan.
Tottenham mendapatkan saran dari sang mantan manajer Harry Redknapp untuk memulangkan Luka Modric dari Real Madrid. Modric dan Bale merupakan senjata andalan Redknapp kala ia masih menangani Spurs sebelum kemudian keduanya menerima pindangan Los Blancos. Saya akan mencoba melihat apakah saya bisa menggait kembali Luka Modric. Rekrutlah dua-duanya, Bale dan Modric, ujar Harry Redknapp. Sebuah informasi beredar mengenai Real Madrid. Juara La Liga itu diberitakan menolak untuk mendatangkan Dele Alli di musim panas ini. AS melaporkan bahwa Madrid sebenarnya mendapatkan kesempatan merekrut pemain baru karena mereka ditawari Dele Alli oleh Tottenham. Menurut laporan tersebut, Tottenham menawarkan Alli ke Real Madrid. Sang gelandang kabarnya tidak masuk dalam rencana Jose Mourinho, sehingga ia bakal dilepas di musim panas ini. Alli rencananya akan dijadikan sebagai bahan barter agar Tottenham mendapatkan jasa Bale. Real Madrid berangsur mulai penuhi celengannya demi datangkan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain musim panas mendatang. Sejumlah pemain yang menjadi tambang emas bagi Al Real kini terus memberi keuntungan bagi klub dan menyelamatkan kondisi keuangan mereka musim panas ini. Zidane sudah melepaskan Achraf Hakimi ke Inter Milan, Oscar Rodriguez ke Sevilla, Javi Sanchez yang hengkang ke Real Valladolid, Baeza ke Celta Vigo, serta Dani Gomez dan De Frutos yang sama-sama pindah ke Levante. Lewat penjualan para pemain itu, El Real sudah mengantongi dana 95,5 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Mengingat biaya transfer 0 rupiah saat Madrid memanggil pulang Martin Odegaard, Andre Lunin, dan Alvaro Odriozola dari klub-klub peminjam mereka. Bisa dibilang dana senilai hampir 100 juta euro tersebut pun utuh tersimpan dalam tabungan klub saat ini. Mauricio Pochettino mengungkapkan impiannya untuk bisa menjadi pelatih Real Madrid. Di sisi lain, ex-manajer Tottenham itu juga tak menutup pintu untuk Barcelona. Tak satupun dari Paris Saint-Germain, Juventus, dan Inter Milan yang melayangkan tawaran pada saya pada musim panas ini. Saya mendapat panggilan dari Benfica dan Monaco. Saya tak perlu berbohong. Saya tak tahu apakah saya akan melatih Madrid, tetapi tentu saja itu merupakan impian saya. Jika bukan yang terbaik, mereka adalah salah satu klub terbaik di dunia. Saya tak berbeda, semua orang mempunyainya dalam daftar impian mereka, ujar Pochettino. Musim lalu adalah musim debut Hazard di Santiago Bernabeu, tapi performanya masih belum sesuai harapan. Dia tiba dalam kondisi tidak bugar, terlalu gemuk. Lalu setelah beberapa pertandingan Hazard dihantam cedera parah, harus menepi cukup lama. Dia sempat pulih tapi kemudian cedera lagi dan seharusnya tidak bisa bermain lagi sampai akhir musim. Untungnya pandemi COVID-19 mengubah situasi. Hazard dapat kesempatan bermain menyelesaikan musim. Meski begitu, performanya lagi-lagi kurang memuaskan dan lagi-lagi dihantam cedera. Inilah yang kabarnya membuat petinggi Madrid cemas. Kabarnya petinggi Madrid khawatir Hazard bakal jadi pemain seperti Bale atau seperti Arjen Robben yang justru lebih banyak cedera daripada berkontribusi untuk tim. Hal ini disampaikan oleh Eduardo Inda, analis sepak bola Spanyol. Menurutnya, cedera Hazard yang sekarang bakal butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Ada ketakutan dalam klub bahwa Hazard bisa jadi Robben yang baru atau Bale yang baru dari sudut pandang medis. Ada masalah di pergelangan kakinya yang membuatnya tidak nyaman, karena itulah dia butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Dia juga punya masalah karena cenderung mudah naik berat badan, ujarnya dikutip dari Tribal Football. Gareth Bale meninggalkan Real Madrid untuk pulang ke klub lamanya Tottenham Hotspur musim panas ini. Agennya barang betul dengan perlakuan di Madrid. Bale resmi meninggalkan Madrid pada musim panas ini dan kembali ke Tottenham. Dia pindah sebagai pemain pinjaman selama semusim, kendati dia kini sudah tak punya masa depan lagi bersama Los Blancos. Agennya Jonathan Barnett menyebut bahwa tidak ada rencana untuk kembali ke Madrid dan bermain di sana lagi. 7 musim memperkuat klub ibu kota Spanyol itu, Bale memang sempat mengalami momen cemerlang, tapi pada akhirnya dikecewakan. Bale memenangi 13 trofi, di antaranya 2 gelar La Liga dan 4 title Liga Champions. Tapi itu tak menyelamatkannya dari kritik dan sorotan, misalnya soal ketidakmampuan berbahasa Spanyol, keengganan bergaul dengan pemain-pemain lain, sehingga soal hobi main golf. Situasi memburuk musim lalu ketika Zinedine Zidane tak memasukkannya dalam rencana. Dia cuma main 2 kali selepas periode lockdown, itu pun tak penuh.
maka namanya kembali disebut-sebut di bursa transfer musim panas ini.